ada dari kelompok 7, boleh dipaparin. Oke, baik. Izin share screen ya. Silahkan, Adel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Pipit dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 izin menyampaikan PowerPoint dari paper yang sedang kami susun, yaitu berjudul Studi Literatur Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel atau SPLDV dalam meningkatkan pemahaman konsep. Boleh di next? Nah, untuk outline-nya di sini yang pertama itu ada pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Nah, untuk anggota kelompoknya, yang pertama itu ada saya, Delia Natasha, Fatima Andita Putri, dan Nesya Ayu Junianti. Next. Nah, di pendahuluan ini terdapat latar belakang, yaitu berisi SPLDV ini merupakan materi inti yang penting untuk pengembangan keterampilan matematika siswa kelas 8. Namun, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan pemahaman konseptual meskipun sudah mengenal langkah-langkah penyelesaian formal. Nah, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini mampu meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan penalaran matematis siswa pada materi SPLDV. Nah, model ini mendorong keterlibatan aktif, kerjasama, dan tanggung jawab individu dalam pembelajaran kelompok. Baik, untuk penelitian terdahulu, kami telah melakukan studi literatur terhadap 12 artikel. Melanjutkan dari latar belakang, jadi penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa model pembelajaran tipe Jigsaw ini meningkatkan hasil belajar dan pemahaman konsep matematis siswa. Begitu juga dengan materi yang kami ambil, yaitu pada SPLDV. Dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa model ini efektif dibandingkan metode langsung karena mampu meningkatkan keaktifan, kerjasama, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Itu karena pada model Jigsaw nanti siswanya akan dibentuk menjadi kelompok asal dan akan dikumpulkan menjadi kelompok ahli untuk membahas materi-materi yang ada, sehingga siswa dapat lebih berpartisipasi di dalam kelas. Selain itu, penerapan Jigsaw juga dapat berdampak positif pada kemampuan penalaran dan menciptakan suasana belajar yang kondusif serta respon siswa yang positif. Oke, sorry. Untuk kesenjangan penelitiannya ini sudah banyak penelitian yang membahas tentang pembelajaran SPLDV, namun masih sedikit yang secara spesifik mengkaji efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa. Lalu untuk kepentingan penelitiannya itu dapat memberikan alternatif strategi pembelajaran kooperatif yang efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi SPLDV serta rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif Jigsaw ini dalam meningkatkan pemahaman konsep pada materi SPLDV.
Baik, untuk metode penelitian sendiri, kami menggunakan sistematik literatur review, di mana kami melakukan studi literatur secara terstruktur. Untuk sampelnya, kami ini menganalisis 12 artikel dari jurnal nasional. Dan untuk prosedur mencari jurnal serta dalam studi literatur kami mencari dengan kata kunci pemahaman konsep matematis, SPLDV, dan model pembelajaran Jigsaw. Untuk 12 artikel yang telah kami analisis itu berasal dari Sinta 1 hingga 6. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini sebelum menjawab dari rumusan masalahnya, kami akan mendefinisikan mengenai kemampuan pemahaman konsep matematis, lalu ada eh, sistem persamaan nilai variabel, dan model belajar kooperatif tipe Gibson-nya. Untuk yang pertama, mengenai pemahaman konsep matematis, yaitu kemampuan yang penting orang. Selain itu, pemahaman terhadap konsep juga merupakan kemampuan mendasar dalam mempelajari matematika secara lebih bermakna. Lalu ada indikator dari pemahaman konsep matematis menurut NCTM yang kami dapat dari jurnal penelitian. eh, Indikator kemampuan pemahaman konsep matematis yaitu mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep, mengenal berbagai makna interpretasi konsep, mengubah suatu representasi ke dalam bentuk representasi lainnya, merepresentasikan suatu konsep dalam bentuk model, diagram simbol, mengidentifikasi contoh dan bukan contoh, serta mendefinisikan konsep secara tulisan dan verbal. Lalu ada juga indikator kemampuan pemahaman konsep matematika menurut Debnitz. Jadi antara lain menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, memberi contoh dan bukan contoh dari satu konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu, dan terakhir mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. Boleh lanjut. Selanjutnya ada sistem persamaan linear dua variabel. Jadi sistem persamaan linear dua variabel dipelajari pada jenjang SMP kelas 8 seperti pada pendahuluan tadi. Jadi materi ini tuh membahas beberapa persamaan linear dengan dua variabel yang memiliki solusi berupa pasangan nilai yang memenuhi kedua persamaan tersebut secara bersamaan. Ah, kemudian dalam kurikulum Merdeka juga ada capaian belajar kurikulum yang berbeda SKDR, di mana peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Lalu persamaan linear dua variabel juga eh, sering digunakan untuk menyelesaikan bagian masalah sehari-hari seperti menentukan harga dua barang, jumlah dua kelompok, atau kecepatan dan waktu tempuh. Nah, dalam sistem persamaan linear dua variabel itu ada potensi pembahasan konsepnya, di mana seperti memahami makna dari solusi, membuka berbagai representasi, serta menyusun dan menyelesaikan model matematika dari situasi konseptual. Boleh next. Selanjutnya ada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Jadi, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw itu dikembangkan oleh Slavin, di mana salah satu tipe strategi belajar yang bersifat kolaboratif dan dapat disesuaikan secara fleksibel. Lalu untuk indikator peningkatan belajar melalui model Jigsaw yang kami dapat dari penelitian terdahulu itu bisa dilihat dari hasil post-testnya, lalu diidentifikasi dari hasil belajar, keaktifan siswa dan keaktifan siswa pada diskusi kelompok. Lalu ada tingkat kemampuan pemahaman konsep matematik siswa juga, tapi tingkat kemampuannya itu bergantung pada kecerdasan siswa, pengalaman siswa, dan bagaimana guru mengajar. Lalu dari penerapan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw juga mendapat respon positif dari siswanya. Boleh next.
Lalu di sini ada penerapan model pelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi SPLDV. Jadi model Jigsaw itu mendorong pemahaman konsep matematis peserta didik melalui kerja kelompok dan diskusi. Lalu ada langkah-langkah penerapan model Jigsaw pada SPLDV. Jadi yang pertama pembentukan kelompok asal. Jadi peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen. Lalu eh, setiap anggota di kelompok asal itu diberikan subtopik yang berbeda. Selanjutnya akan dibentuk kelompok ahli di mana siswa yang mendapatkan subtopik pertama itu berkumpul dan berdiskusi. Setelah menguasai subtopik tersebut, lalu siswa itu kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan kembali ke teman-temannya. Setelah itu ada evaluasi dan refleksi di mana guru tuh memberikan soal untuk dikerjakan oleh siswanya. Lalu untuk kelebihan model Jigsaw-nya itu yang pastinya tuh meningkatkan hasil belajar, lalu eh, meningkatkan kemampuan pemahaman matematis peserta didik, lalu ada meningkatkan daya ingat, hubungan antar peserta didik yang heterogen, rasa tanggung jawab, dan keterampilan komunikasi. Selain itu ada kekurangannya juga karena emergency style itu memerlukan perencanaan yang matang dan alokasi waktu yang cukup, jadi membutuhkan waktu yang banyak. Lalu ada eh, model ini juga bergantung pada partisipasi aktif siswanya juga. Lalu kalau misalnya terdapat kemampuan signifikan berbeda dari eh, perbedaan kemampuan yang signifikan antar siswanya. Boleh next. Untuk kesimpulan dari hasil studi literatur kami ini, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa, terutama pada materi SPLDV. Pembelajaran ini melibatkan siswa secara aktif melalui diskusi dan kerjasama dalam kelompok kecil, yaitu nanti ada di kelompok asal dan kelompok ahli untuk membantu memperkuat gagasan konsep, memperkuat penguasaan konsep, meningkatkan keterampilan sosial, dan mendorong motivasi belajar. Walaupun terdapat tantangan teknis seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam kekurangannya, secara keseluruhan model Jigsaw memberikan kontribusi yang positif terhadap hasil belajar matematika dan layak digunakan sebagai strategi pembelajaran yang efektif di kelas. Lalu di sini ada daftar dari artikel-artikel yang kami analisis, kurang lebih semuanya total 12 artikel. Baiklah, sekian dari kelompok kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 7 atas presentasinya. Untuk loter pertama, kita buka 3 sesi tanya jawab ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh di raise hand. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Bintang boleh bertanya. Baik, terima kasih. Kelompok berapa ini yang presentasi? 7 Bintang. Baik, terima kasih kelompok 7 yang mempresentasikan tadi model pembelajaran Jigsaw terhadap pemahaman SPLDV ya. Nah, saya ingin bertanya, bisa nggak sih kayak model pembelajaran tipe Jigsaw itu menggunakan kayak aplikasi berbagai macam apa teknologi gitu, kayak alat peraga, kotak-kotak lain, terutama eh, kotak-kotak lain, GeoGebra, aplikasi GeoGebra dan lain-lain sebagainya. Itu pengaruh gak sih meningkatkan pemahaman konsep itu kalau dari tipe Jigsaw ya? Terima kasih. Baik, untuk kelompok 7, apakah dapat dimengerti? Iya, bisa dimengerti, Ci. Oke, untuk teman-teman lain, kalau ada yang mau bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan diberi pertanyaan ya, jangan diam saja.
supaya aktif kelasnya. Untuk yang tidak presentasi, silakan bertanya. Gracia, tolong jangan terlalu lama ya, nanti waktunya habis menunggu. Baik, Ibu. Mungkin karena udah nggak ada yang, sejauh ini belum ada yang bertanya lagi, untuk kelompok 7, apakah udah siap untuk menjawab pertanyaan dari Bintang? Ya, Cia, dari kelompok 7 mau menjawab. Boleh, silakan Fatin. Oke, tadi kan pertanyaan Bintang kurang lebih ini metode jigsaw, model jigsaw bisa nggak sih kalau misalkan kita menggunakan media pembelajaran? Contohnya tadi GeoGebra. Bisa, tergantung dengan nanti mau model kelasnya seperti apa. Jadi kalau misalkan ada yang fokus khusus untuk media pembelajaran, nanti dibagi ke kelompok ahlinya, ada kelompok ahli yang mempelajari tentang model matematika, jadi dia belum pakai GeoGebra. Nanti yang kelompok ahli khusus untuk metode grafik, dia yang akan menggunakan GeoGebra. Jadi disesuaikan sama kebutuhan per kelompok ahlinya aja. Setelah itu, nanti dari kelompok ahli masing-masing anggota kan kembali ke kelompok asalnya. Jadi pas di kelompok asalnya, yang sebelumnya dapat di kelompok ahli menggunakan media pembelajaran, dia bisa mengajarkan teman-teman dari kelompok asalnya. Kurang lebih kayak gitu. Ya, Maaf, baik. kurang jelas pindah-pindah kelompoknya kayak gimana tuh kelompok asal, kelompok mula-mula gitu. Oke, izin jawab ya, Bintang. Jadi kalau misalkan model jigsaw ini memang nanti mereka awalnya akan dibikin jadi kelompok asal. Jadi isi kelompok asal itu heterogen. Kemampuan siswanya berbeda-beda. Nanti setiap anggota dari kelompok itu akan dibentuk kelompok lagi. Jadi misalnya kelompok asalnya ada 5 anggota. Nanti setiap anggota itu menyatu dengan kelompok ahli. Misalnya si A ini kelompok ahlinya membahas tentang model matematika SPLDV, si B ini kelompok ahlinya membahas tentang metode eliminasi, si C bisa membahas metode grafik yang tadi menggunakan GeoGebra. Nah, nanti setelah selesai mereka di kelompok ahli, mereka akan kembali lagi ke kelompok asalnya. Jadi nanti dari 5 orang itu mereka akan membawa materi yang berbeda-beda dan di kelompok asalnya itu mereka nanti melakukan diskusi untuk menyelesaikan SPLDV ini. Kurang lebih kayak gitu Bintang kalau Jigsaw. Baik, terima kasih. Sudah jelas dari kelompok 7. Baik, terima kasih untuk kelompok 7 dan terima kasih kepada Bintang karena udah bertanya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk sesi pertama ini? Baik, Ibu Pipit izin bertanya kalau nggak ada yang mau tanya lagi, kira-kira bagaimana ya, Ibu? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, next presentation kita sudahi saja seminarnya. Karena nggak ada esensinya kalau ada yang presentasi tapi nggak ada yang bertanya. Jadi terima kasih banyak Bintang, pertanyaan yang bagus. Nanti Ibu akan beri komentar untuk 4 kelompok langsung di akhir. Ya, jadi untuk presentasi kelompok, silakan mahasiswa yang lain aktif mendengarkan, menyimak, dan berkomentar atau memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih. Lanjutkan, Gracia. Baik, Ibu. Berarti kita lanjut ke kelompok selanjutnya ya, Bu? Selanjutnya ada kelompok 12. Waktu dan tempat dipersilakan.
Oke, sebentar ya, Cia. Oke, Bintang. Izin share screen ya, Ibu. Kelompok 12 apakah udah bersedia? Sudah bersedia. Oke, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu-ibu Maaf, terkasih. Kak, suaranya boleh agak lebih digedein nggak ya? Nggak kedengeran. Aska suaranya Tes, kecil. kedengaran nggak? Kecil. Kecil ya? Tes, tes. Sudah Dikencengin lagi. dengar? Kenapa? Dikencengin lagi suaranya. Tes, tes. Nah, oke, Udah. boleh dimulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, Ibu dan juga teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 12 akan memaparkan mengenai studi literatur dengan judul penggunaan aplikasi GeoGebra dalam memahami konsep transformasi geometri. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Askana Nadia Lazani, lalu ada Bintang Prabuana dan juga Septiani Dwi Astuti. Untuk outline yang akan kami bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Untuk pendahuluannya, di sini latar belakang. Pemahaman konsep transformasi geometri merupakan salah satu hal yang penting bagi siswa dalam pembelajaran matematika. Meskipun demikian, materi transformasi geometri seringkali menjadi tantangan besar bagi siswa SMA. Konsep dasar seperti bentuk, ukuran, dan posisi objek dalam geometri cenderung abstrak dan seringkali sulit dipahami hanya melalui penjelasan verbal atau gambar statistik di buku teks. Siswa seringkali mengalami kesulitan dalam memvisualisasikan dan memahami hubungan antara elemen-elemen geometri yang dapat berdampak negatif pada pemahaman mereka terhadap materi transformasi geometri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan atau media pembelajaran yang mampu menjembatani kesenjangan antara abstraksi konsep geometri dan juga pemahaman siswa. Nah, lalu ditemukan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa GeoGebra dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Penggunaan GeoGebra dilaporkan membuat siswa lebih aktif dan bersemangat dalam belajar karena mereka dapat berinteraksi langsung dengan materi pelajaran dan mengeksplorasi konsep-konsep matematis dengan cara yang lebih menarik. Hal ini menunjukkan bahwa GeoGebra tidak hanya mempermudah pemahaman konsep, tetapi juga berpotensi meningkatkan motivasi siswa. Ini ada literatur review dari 2 dari 10 jurnal yang telah kami baca. Pertama, menurut AFHAMI 2022, penggunaan aplikasi GeoGebra memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika dengan persentase 97,7%, yang tergolong sebagai efek kuat. Nah, kemudahan dalam visualisasi geometri yang ditawarkan oleh GeoGebra memungkinkan konsep transformasi geometri menjadi lebih nyata bagi siswa, sehingga mereka dapat mengamati perubahan secara langsung dan mengurangi kesalahan dalam analisis gambar. Lalu menurut Delvita dan kawan-kawan tahun 2024, GeoGebra terbukti sebagai alat yang efektif dalam meningkatkan pembelajaran geometri di SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah, dan untuk memastikan manfaatnya itu berjangka panjang, pentingnya untuk menyediakan dukungan berkelanjutan dan melakukan penyesuaian dalam proses pengajaran serta memperluas penggunaan teknologi ini di masa depan. Lalu rumusan masalah yang dibahas yaitu bagaimana penggunaan aplikasi GeoGebra dalam meningkatkan pemahaman transformasi geometri siswa. Urgensi penelitiannya yang pertama memberikan referensi bagi peneliti untuk penelitian selanjutnya dan juga pengembangan metode dan media pembelajaran bagi pendidik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bintang. Baik, jadi selanjutnya di sini ada metode penelitian. Desain penelitian yang kita peroleh itu berasal dari
studi literatur atau literatur review dari berbagai macam artikel atau jurnal. Sampel atau jurnal yang kita ambil untuk studi literatur dalam penelitian itu 10 artikel, tapi dari jurnal nasional. Kemudian untuk prosedurnya, kata kunci yang diambil dari berbagai macam artikel itu aplikasi GeoGebra dan transformasi geometri. Kemudian sumber yang kita dapatkan artikel-artikel itu berasal dari Google Scholar dan tahun terbit yang kita peroleh untuk dianalisis artikelnya itu dari tahun 2016 sampai 2025. Kemudian untuk kriteria pemilihan literaturnya eh, difokuskan pada pembelajaran transformasi geometri yang menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra. Kemudian penelitian yang membuat data atau hasil mengenai pemahaman konsep siswa. Next. Next. Nah, lalu ini ada analisis data, teknik analisis data berupa isi atau konten. Jadi identifikasi penggunaan GeoGebra, kemudian dampaknya terhadap pemahaman siswa. Jadi intinya di sini kita identifikasi seberapa besar kemampuan pemahaman siswanya itu terhadap penggunaan GeoGebra. Next. Nah, untuk hasil dan pembahasan akan dipresentasikan oleh Septi. Oke, baik. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Di sini kami telah merangkum apa yang menjadi pembahasan dan kesimpulan dari jurnal yang kita sudah baca. Bisa dilihat, boleh di next, Aska. Ya, oke. Nah, berdasarkan analisis 10 studi literatur, penggunaan GeoGebra secara konsisten menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman konsep transformasi geometri pada siswa. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan keunggulan utama dari GeoGebra. Yang pertama yaitu mengenai visualisasi dinamis dan interaktif. GeoGebra itu dapat mengubah konsep transformasi yang bersifat abstrak menjadi visualisasi yang konkret dan dinamis. Juga siswa dapat melihat proses pergeseran, pencerminan, perputaran, dan perubahan skala secara real time atau secara langsung. Lalu keunggulan yang kedua adalah akurasi dan efisiensi. GeoGebra mampu menghasilkan gambar geometri yang presisi, akurat, dan juga cepat, jauh melampaui metode manual dengan penggaris maupun jangka. Lalu keunggulan yang ketiga adalah adanya tanggapan langsung. Maksudnya apa? Di sini siswa dapat ketika siswa melakukan perubahan gitu ya, siswa akan secara otomatis melihat perubahan secara langsung pada layar, seperti pergeseran, rotasi, maupun translasinya. Nah, ketiga keunggulan ini itu diakibatkan juga karena GeoGebra memiliki tools interaktif yang digunakan dalam yang bisa digunakan dalam transformasi geometri. Yang pertama yaitu adalah slider. Slider ini adalah fitur yang memungkinkan siswa untuk mengubah nilai numerik seperti besar sudut, faktor skala, atau komponen vektor secara dinamis. Lalu tools yang kedua adalah tools konstruksi dasar seperti titik, garis, dan poligon. Nah, tools ini memberikan kebebasan untuk siswa untuk bereksplorasi dengan berbagai bentuk dan ukuran dan tidak terbatas pada contoh di buku teks saja. Lalu tools yang ketiga yaitu tools transformasi spesifik seperti rotate around point, translate by vector, dan reflect about line. Dan di sini toolsnya melakukan transformasi dengan presisi tinggi dan menghilangkan kesulitan dan ketidakkeakuratan menggambar manual. Siswa juga bisa fokus pada pemahaman konsep, bukan pada teknis menggambarnya aja. Lalu tools yang keempat yaitu label koordinat dinamis dan garis bantu. Di sini memberikan petunjuk visual yang jelas mengenai proses yang sedang terjadi. Sebenarnya masih banyak lagi tools-tools yang sangat bermanfaat di GeoGebra. Namun ini hasil dari analisis kami. Lalu keunggulan yang keempat yaitu mendukung pembelajaran yang eksploratif.
GeoGebra ini memungkinkan siswa untuk bereksperimen dan melakukan eksplorasi mandiri. Siswa dapat dengan mudah menguji berbagai kemungkinan transformasi dan menemukan sifat-sifatnya sendiri. Next. Lalu, dampak positif bagi siswa. Yang pertama itu peningkatan pemahaman konsep. Hampir semua studi literatur yang kami baca menyimpulkan GeoGebra secara signifikan meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Lalu yang kedua, meningkatkan minat dan keterlibatan. Hal ini karena GeoGebra yang sifatnya interaktif membuat pelajaran lebih menarik sehingga meningkatkan minat, motivasi, partisipasi aktif di dalam kelas. Lalu yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir. Kenapa? Karena GeoGebra mendukung pengembangan kemampuan seperti siswa untuk memecahkan masalah dan menumbuhkan sikap ilmiah seperti penalaran dan kemandirian. Lalu ada tantangan dalam implementasi, yaitu hambatan awal. Siswa belum terbiasa, bingung, sehingga butuh bimbingan guru. Lalu yang kedua, ketergantungan pada infrastruktur, yaitu ketersediaan komputer dan teknis guru. Next. Ya, terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan studi literatur yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi GeoGebra meningkatkan pemahaman konsep transformasi geometri siswa melalui beberapa mekanisme berikut. Pertama, GeoGebra menyediakan visualisasi dinamis yang mengubah konsep abstrak menjadi representasi visual yang konkret. Siswa dapat melihat secara langsung proses pergeseran, pencerminan, perputaran, sehingga menghindari kesalahan umum dalam membayangkan gambar. Lalu yang kedua, siswa didorong untuk bereksplorasi secara mandiri menggunakan fitur-fitur spesifik. Interaksi ini membuat siswa dapat menemukan sendiri sifat-sifat dari transformasi. Lalu yang ketiga, GeoGebra memberikan umpan balik yang instan, di mana setiap perubahan akan langsung memperbaharui posisi dan koordinat bayangan di layar. Next. Nah, kombinasi antara visual yang jelas, kesempatan untuk bereksperimen secara aktif, dan adanya umpan balik langsung inilah yang secara dasar membuat konsep transformasi geometri lebih mudah dipahami, meningkatkan keterlibatan dan minat belajar siswa. Sekian dari kelompok kami kembalikan ke Gracia. Baik, terima kasih untuk kelompok 12 atas pemaparannya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. 3 orang pertama yang mau nanya, boleh raise hand ya. Oke, baik, di sini udah ada 2 yang bertanya, ada Jidan. Pertama boleh Jidan dulu. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator dan kelompok 12. Oke, saya mau bertanya nih. Ini kan, sebentar, saya mau tanya dulu. Ini untuk GeoGebra-nya yang diteliti tuh SMA, SMP, atau general? General. Oh, general. Oke, misalkan guru itu mau menerapkan GeoGebra ini untuk melakukan transformasi secara berurutan. Misalkan kan ada 4 ya. Secara umum kita tahu bahwa ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Kemudian guru itu mau coba mengajarkan dengan berbantuan GeoGebra. Nah, saat siswa mencoba, tentu kemungkinan akan ada potensi miskonsepsi saat guru mengajarkan itu. Nah, apa kira-kira miskonsepsi yang akan terjadi saat guru mengajarkan ini? Cara menggunakan transformasi berurutan dengan GeoGebra gitu, terutama ketika urutannya diacak. Paham nggak maksud pertanyaannya? Intinya miskonsepsi yang terjadi saat melakukan pelatihan GeoGebra. Iya, saat guru mengajarkan transformasi berurutan dengan GeoGebra gitu. Maksudnya berurutan itu dimulai dari translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Ya, kan misalkan guru ngajarin itu. Nah, terus misalkan guru bakal nyoba nih, kalau urutannya ditukar, apakah ukurannya akan berubah atau enggak? Nah, ada miskonsepsi enggak yang akan terjadi ketika itu? Siswa diberikan kasus nih, ketika urutannya diacak. Kan misalkan harusnya yang gurunya ajarin di awal, translasi, rotasi, refleksi, sama dilatasi. Nah, kalau diacak urutannya, kira-kira bakal ada miskonsepsi atau tidak? Gitu.
Mhm. Oke, baik. Terima kasih Zidan atas pertanyaannya. Oke, terima kasih kembali. Baik, yang kedua, Siti Fadila boleh bertanya. Ya, makasih untuk moderator dan kelompok 2 yang sudah memaparkan studi literatur ini. Ingin bertanya, apakah dalam jangka panjang penggunaan GeoGebra ini dapat berdampak pada kemampuan pemecahan masalah geometri yang lebih kompleks? Oke, dapat dimengerti kelompok 12 Bisa. atau mau diulang? Sudah Oh, dapat. oke, sudah. Oke, Kami butuh waktu untuk berdiskusi sebentar. oke, baik. Terima kasih Dila. Dan waktunya kurang lebih 1 menit ya. Oke, karena udah 1 menit, kelompok 12, apakah udah bisa dijawab pertanyaan-pertanyaannya? Oke, Bismillah saya mau menjawab pertanyaan dari Zidan tadi mengenai apakah ada miskonsepsi yang terjadi ketika guru menjelaskan materi Transgeo menggunakan GeoGebra gitu ya. Dan jika ditukar urutannya. Sebenarnya dari artikel yang kita baca tidak dijelaskan miskonsepsi yang terjadi di lapangan saat melakukan penelitian. Adanya hanyalah hambatan, yaitu hambatan siswa beradaptasi menggunakan aplikasi GeoGebra tersebut, di mana siswa belum mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus digunakan, sehingga masih butuhnya bimbingan dari guru. Namun, ini menurut saya pribadi, miskonsepsi yang terjadi bisa saja terjadi jika siswa hanya menerima materi dari penggunaan GeoGebra itu sebagai alat yang hanya memindahkan gambar seperti rotasi itu kan memindahkan gambar gitu ya 90 derajat gitu atau sebagai alat yang klik-klik aja gitu. Nah, itu dapat uh, menjadikan miskonsepsi yang terjadi kepada siswa antara materi apa itu transformasi geometri dengan penggunaan GeoGebra sendiri. Jadi intinya kayak mereka mungkin aja nggak memahami eh, konsepnya gitu. Kayak rotasi itu berpindah itu titik koordinatnya juga berpindah. eh, Translasi itu bagaimana. Jadi mereka hanya klik-klik saja tools-tools yang ada pada GeoGebra. Dan jika di eh, ubah urutannya gitu ya, dalam jurnal yang kita baca juga tidak disebutkan apakah ada kendala atau tidak. Tapi dari jurnal yang kita baca juga ada peneliti yang hanya menggunakan transformasi geometri, dua transformasi geometri menggunakan GeoGebra. Ada yang tiga, ada yang semuanya. Jadi menurut saya itu tidak mengubah eh, kebingungan siswa. Mungkin dari kelompok saya ada tambahan, silakan. Oke, sepertinya sudah cukup Gracia. Oke, karena kelompok udah menjawab, buat Zidan, pertanyaannya apakah terjawab? Sejauh ini sudah cukup terjawab. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Zidan dan Sekti. Yang selanjutnya pertanyaan dari Dila.
Boleh dijawab. Oke, baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Dila tadi. Jadi tadi pertanyaan Dila itu, apakah dalam jangka panjang penggunaan GeoGebra ini masih berdampak pada kemampuan pemecahan masalah geometri yang lebih kompleks? Buat jangka panjang itu masih berdampak positif buat pada kemampuan siswa dalam memecahkan masalah geometri yang lebih kompleks. Nah, alasannya kenapa? Karena di GeoGebra itu kan lebih memprioritaskan tentang visual. Jadi, siswa itu bisa melihat langsung visual. Jadi, GeoGebra itu membantu siswa melihat langsung visualnya dari objek geometri. Terus juga mendorong eksplorasi siswa. Jadi, siswa bisa nyari-nyari sendiri gitu. Yang pastinya dituntun terlebih dahulu oleh gurunya. Lalu eh, juga kan dituntun oleh gurunya. Jadi siswa juga memberikan umpan balik. Tuh. Nah, tapi ada catatan penting juga seperti yang tadi dikatakan oleh Septi, eh, GeoGebra ini bukan hanya sekedar alat bantu aja atau alat kayak sebatas klik-klik aja gitu. Jadi di si GeoGebra ini itu efektif tergantung pada cara penggunaannya. Tuh, jadi seperti itu untuk jawabannya. Mungkin Baik, cukup jelas. untuk pertanyaan, kenapa, Kak? Apakah cukup jelas atau masih kurang? Ya, Sudah cukup jelas. Terima kasih kelompok 2. baik. Terima kasih untuk kelompok 12 yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Masih ada sisa satu, apakah ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Ci, boleh nggak, Ci? Boleh, Destin, silakan. Oke. Eh, Sebenarnya pengen tahu aja sih dari teman-teman kelompok yang udah baca. Jadi kayak dari hasil penerapan GeoGebranya ini, apa sih yang paling signifikan terhadap siswa? Apakah lebih ke pemahaman konsepnya kah? Atau lebih ke pemecahan masalahnya gitu. Jadi apa yang paling signifikan yang siswa dapat gitu dari penerapan GeoGebranya ini gitu. Apakah dipahami Septi dan teman-teman? Baik, terima kasih, Destin. Untuk kelompok 12, dipersilakan waktunya. Oke, izin. Mungkin Bintang mau menjawab. Nah, sepertinya Aska dulu aja, nanti aku jawab yang pertanyaan dari Dila deh. Tadi sudah yang dari Dila sudah aku jawab, Bintang. Ada saya izin menjawab pertanyaan dari Dustin. Dari jurnal yang kita baca, Aska boleh back ke pembahasan di tabel. Oke, dari yang pertama. Hmm. Dari jurnal yang kita baca itu, karena kita fokusnya ke pemahaman konsep gitu ya. Jadi hasilnya lebih banyak dengan menggunakan GeoGebra, pemahaman konsep mengenai transformasi geometri siswa itu meningkat. Jadi bukan ke pemecahan masalahnya, namun ke konsep transformasi geometrinya. Begitu. Mungkin lebih detailnya nanti bisa dibaca di tabel kami. Baik, berarti lebih ke pemahaman konsepnya ya, Seth. Oke. Buat Destin, apakah terjawab? Oke, jawab sih. Terima kasih kelompok. Oke, terima kasih Destin dan kelompok 12. Oke, karena sudah 3 yang bertanya, untuk kelompok 12 kita cukupkan ya. Selanjutnya, kita bisa lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3, waktu dan tempat dipersilakan.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Aisyah. Boleh dimulai. Ya, baik, saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Pipit dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil dari paper yang sedang kami susun, di mana berjudul Studi Literatur Analisis Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa, di mana penelitian ini menganalisis berbagai hasil penelitian yang terkait dengan model PBL dan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Adapun outline dari paper kami itu yang pertama ada pendahuluan, kemudian metode, kemudian ada hasil dan pembahasan, di mana terdapat 3 subbab lagi, yaitu kemampuan berpikir kritis matematis, problem based learning, dan hubungan antara PBL dan kemampuan berpikir kritis matematis. Lalu yang keempat ada kesimpulan, dan terakhir ada referensi. Untuk anggota kelompok 8 di sini ada Abdullah, kemudian ada saya sendiri, dan ada Anita Meilani. Oke, kita masuk ke bagian pendahuluan. Di sini ada latar belakang, yaitu kemampuan berpikir kritis matematis ini merupakan salah satu dari beberapa keterampilan yang harus dikuasai siswa. Dan kemampuan berpikir kritis itu menjadi fokus utama, karena dengan menguasai kemampuan ini, siswa tuh akan terbantu ketika menguasai keterampilan-keterampilan lainnya, yaitu ada komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan inovasi. Lalu diperlukan sebuah model pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk menguasai keterampilan ini, yaitu kemampuan berpikir kritis, yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau kita kenal juga sebagai dengan problem based learning. Nah, karena model PBL ini tuh menuntut siswa agar aktif dan berpikir dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Jadi dalam pembelajaran kan siswa nggak pasif, sehingga model ini tuh dapat membantu siswa agar bisa memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik. Lalu untuk penelitian terkait, di sini kami masukkan 3 contoh. Yang pertama ada 3 dari 13. Yang pertama ada penerapan model problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas 8 SMP Negeri 19 Kabupaten Maros. Yang kedua ada peningkatan keterampilan berpikir kritis matematis dan hasil belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dan yang ketiga ada pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMPN 5 Subul. Lalu untuk rumusan masalahnya di sini ada 1, yaitu bagaimana model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Lalu untuk tujuannya, yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Selanjutnya ada metode penelitian. Kami menggunakan metode systematic literature review, yaitu dengan cara mengumpulkan beberapa artikel dari jurnal terakreditasi nasional yang membahas penerapan model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Nah, dari pencarian ini terkumpul 13 artikel yang relevan. Artikel-artikel tersebut diperoleh melalui Google Scholar dan Sinta dengan memasukkan kata kunci problem-based learning dan kemampuan berpikir kritis matematis. Selanjutnya, kami menganalisis artikel-artikel yang sudah didapatkan dan menarik kesimpulan. Boleh dilanjut? Selanjutnya kita beralih ke hasil dan pembahasan. Yang pertama kita akan membahas kemampuan berpikir kritis matematis. Di sini ada definisi berpikir kritis terlebih dahulu. Nah, menurut Kusumawati pada tahun 2022, berpikir kritis merupakan suatu proses identifikasi dari beberapa asumsi yang menggabungkan pengetahuan sebelumnya sehingga memperoleh pengetahuan yang relevan. Nah, sedangkan kemampuan berpikir kritis yaitu kemampuan berpikir yang melibatkan proses kognitif dan mengajak siswa untuk berpikir reflektif terhadap permasalahan. Nah, dalam dunia pendidikan, kemampuan berpikir kritis ini perlu dikembangkan dalam pembelajaran matematika, sehingga dapat didapat definisi kemampuan berpikir kritis matematis yaitu kemampuan siswa dalam menganalisis dan mengevaluasi masalah matematis secara mendalam, mengaitkan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dengan konteks yang baru, serta menyusun strategi penyelesaian masalah yang tepat. Nah, kemampuan berpikir
berkaitan erat dengan indikator-indikator. Adapun indikator berpikir kritis menurut Fashion dalam Ardianto pada tahun 2021 yaitu yang pertama ada interpretasi, yaitu siswa memahami dan mengekspresikan makna dari berbagai pengalaman, data, atau kejadian. Yang kedua ada analisis, yaitu mengidentifikasi hubungan antara pernyataan, pertanyaan, konsep, atau informasi yang ada. Yang ketiga yaitu ada evaluasi, yaitu menilai kredibilitas pernyataan dan kekuatan logis hubungan antar ide. Dan yang keempat ada inferensi, yaitu menarik kesimpulan, membuat dugaan, dan mempertimbangkan konsekuensi dari informasi atau data yang diperoleh. Boleh dilanjut? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdullah. Oke, yang berikutnya ada model pembelajaran problem based learning yang akan dimulai dengan definisi dari PBL. Jadi model problem based learning adalah model pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memperdalam pemahaman, mengembangkan kreativitas dan kemampuan kerjasama, serta memfasilitasi pemecahan masalah dengan memanfaatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Jadi di model ini peserta didik dituntut untuk aktif dan peran guru di sini hanya sebagai pendamping pembelajaran, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi. Yang berikutnya ada sintaks atau tahapan dalam problem based learning dan peran guru beserta dengan peserta didik. Menurut Ariana, terdapat beberapa sintaks atau tahapan dalam penerapan metode pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, tahap orientasi masalah. Di tahap ini, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok dan memberikan permasalahan yang bersifat kontekstual. Sementara, peserta didik berupaya memahami permasalahan yang diberikan. Di tahap berikutnya adalah mengorganisir peserta didik untuk belajar, di mana guru memastikan setiap anggota memahami peran dan tugasnya. Sedangkan peserta didik mulai berdiskusi untuk menyusun strategi pemecahan masalah. Di tahap ketiga, membimbing penyelidikan, di mana guru memantau keterlibatan peserta didik selama proses diskusi dan peserta didik menyelidiki informasi melalui data atau referensi yang relevan. Di tahap keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membimbing proses pembuatan laporan dan peserta didik berdiskusi untuk mencari solusi kemudian mempresentasikan hasil temuannya. Di tahap terakhir yaitu tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana guru membimbing presentasi serta memberikan masukan, sementara peserta didik memberikan apresiasi terhadap kelompok lain dan bersama guru menyusun kesimpulan dari proses pembelajaran yang telah berlangsung. Jadi next. Yang berikutnya ada hubungan antara problem-based learning dan kemampuan berpikir kritis. Menurut Fanani et al. Menunjukkan adanya hubungan antara metode pembelajaran berbasis masalah atau PBL dan kemampuan berpikir kritis matematis yang dilihat dari 4 indikator kemampuan berpikir kritis, yaitu interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi. Di mana tes dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu tes prasiklus, tes siklus 1, dan tes siklus 2, dengan setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Dari hasil tes menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada kemampuan berpikir kritis, di mana peserta didik di setiap indikator setelah penerapan pembelajaran PBL. Pada indikator interpretasi terdapat peningkatan dari 5% pada tes prasiklus menjadi 73%, namun turun menjadi 70% pada tes siklus 2. Untuk indikator analisis, hasilnya meningkat pesat dari 2% pada tes prasiklus menjadi 16% pada siklus 1, dan terus naik menjadi 26% pada siklus 2. Pada indikator evaluasi, skor meningkat dari 48% pada tes prasiklus menjadi 57% pada tes siklus 1 dan mencapai 66% pada tes siklus 2. Terakhir, pada indikator inferensi, skor peserta didik meningkat dari 4% pada tes prasiklus menjadi 71% pada siklus 1 dan mencapai 87% pada siklus 2.
Oke, untuk kesimpulannya, model PBL berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Yang kedua, PBL melatih peserta didik untuk aktif berpikir, mencari solusi, dan bekerja sama dalam pemecahan masalah kontekstual. Yang ketiga, indikator kemampuan berpikir kritis seperti interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi menunjukkan peningkatan dari prasiklus hingga siklus kedua. Peran guru sebagai pendamping dalam PBL mendorong kemandirian dan kolaborasi antara peserta didik. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa model pembelajaran PBL secara konsisten meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 8. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Untuk 3 orang pertama, boleh rasain yang mau bertanya. Oke, baik. Di layar saya udah ada 3 penanya. Yang pertama ada Zidan, kedua ada Bintang, dan yang ketiga nanti ada Adita. Pertama Zidan, boleh tanya dulu. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 8 ya. Oke, coba ke slide yang ada data statistik tadi di hasil dan pembahasan. Nah, oke. Yang mau saya tanyakan ini data statistiknya tuh dapat dari mana? Terus ke kesimpulan? Kesimpulan, next slide-nya. Ah, ya. Oke, hasil studi literatur menunjukkan bahwa model pembelajaran PBL secara konsisten meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Secara konsisten. Kalau untuk menyatakan sesuatu kesimpulan itu dia konsisten gitu, harusnya ada uji statistiknya. Nah, pertanyaannya apakah dari teman-teman mungkin apakah sempat melakukan uji statistik atau bagaimana? Kok bisa didapat kesimpulan seperti itu? Gitu. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Zidan. Untuk kelompok apakah dimengerti? Dimengerti. Oke. Mau dikumpulin dulu pertanyaannya baru dijawab atau bagaimana kelompok? Iya, boleh 3 penanya terlebih dahulu, baru nanti dijawab. Oke, baik. Selanjutnya ada Bintang, boleh di... Baik, terima kasih kelompoknya Anita tadi yang sudah menjelaskan tentang model pembelajaran PDL terhadap kemampuan berpikir kritis matematis ya. Nah, saya mau tanya. Tadi kan di kesimpulan ini kan model PDL ini kan dia model PBL dalam pembelajaran ini kan dia berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis bahkan berpikir kritis gitu. Intinya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam proses pemecahan masalah matematis. Ini di kesimpulannya. Nah, pertanyaan saya, eh, selama kalian studi literatur nih dari berbagai macam jurnal atau artikel, ada nggak sih model PBL itu nggak ada pengaruhnya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta pemecahan masalah matematis siswanya? Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan Bintang, apakah model PBL ini tidak meningkatkan kemampuan berpikir kritis secara matematis gitu ya Bintang? Ya, Baik, kelompok Anita, apakah dapat dimengerti kan? Iya, bisa dimengerti, Ci. Oke, yang terakhir ada Adita, boleh dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kelompoknya Andita dan kawan-kawan, saya ingin bertanya, mungkin agak mirip
bukan agak mirip sih, mungkin agak menyambung sama pertanyaannya Zidan ya. Mungkin bisa kembali ke yang apa ya? Ada histogram tadi sebelum ini. Nah, ini tadi kan Zidan bertanya tentang kira siapa sih yang bikin data ini. Nah, saya mau tanya tentang datanya. Jadi kan di sini kelihatan ya, di situ ada kemampuan berpikir kritis peserta didik tiap indikator dan di situ ditulis juga ada tes prasiklus, siklus satu dan siklus 2. Maksud dari siklus satu dan siklus 2 ini apa ya kira-kira? Apakah si peneliti yang membuat data ini dia melakukan 2 kali atau bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Adita. Untuk kelompok Anita dan teman-teman, waktunya kurang lebih 2 menit untuk berdiskusi atas pertanyaan-pertanyaan. Oke, Jim, menjawab dulu ya dari pertanyaan Adita tentang apa itu siklus. Jadi siklus itu dalam PTK itu kayak tahapan berulang yang tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar, meningkatkan dan memperbaiki hasil belajar. Di mana ada 4 tahap dalam satu siklus. Ada perencanaan, jadi di sini peneliti merencanakan sebuah pembelajaran. Yang kedua ada pelaksanaan, jadi melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perencanaan, terus melakukan observasi. Jadi kita melakukan pengamatan selama pelaksanaan pembelajaran. Kemudian kita di tahap keempatnya itu melakukan refleksi, yaitu kita mengevaluasi kurang apa ya, kayak selama pengamatan itu minusnya apa, kelebihannya apa, buat diperbaikin untuk di siklus berikutnya. Apakah terjawab, Pak Dita? Oh, berarti saya mau make sure aja. Berarti data ini tuh diambil dari penelitian yang dia itu pakai modelnya PTK ya. Terus dia ada 2 Iya, siklus tadi. benar. Dan satu siklusnya itu 2 pertemuan. Oh ya, oke. Dijawab dulu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Dita. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bintang. Tadi pertanyaannya itu ada nggak hasil dari studi literatur yang udah kita cari yang hasilnya itu nunjukin kalau misalkan model TBL itu nggak meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis. Jawabannya dari 13 artikel-artikel yang telah kami baca dan kami kaji, sejauh ini kami belum menemui yang hasilnya itu tidak meningkatkan kemampuan berpikir kritis, seperti yang kami sempat masukkan. Tiga contohnya tadi di depan sini, itu hasilnya PBL mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis ditunjukkan dari skala hasil belajar, kemudian juga kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model PBL lebih tinggi dibandingkan dari yang menggunakan model konvensional. Juga respon siswanya itu positif. Jadi intinya sejauh ini kami belum menemui yang hasilnya tidak meningkatkan. Begitu Bintang. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Aisyah. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bintang. Baik, saya izin menjawab pertanyaan Zidan tadi. Ada 2 pertanyaan dan sebenarnya dua-duanya ini berkaitan dengan pertanyaan Adita dan Bintang tadi. Boleh ke slide yang hubungan, Syah? Tadi Zidan nanya pada slide ini histogramnya didapat dari mana? Seperti yang tadi Adita sudah tanyakan, histogram ini tuh didapat dari artikel yang kami kaji. Nah, kami masukkan itu supaya terlihat saja sih sebenarnya kalau indikator kemampuan berpikir kritis pada artikel tersebut tuh meningkat. Dan eh, slide kesimpulan Syah. Dan pertanyaan kedua yaitu untuk kesimpulan yang terakhir, kenapa di sini kita memasukkan konsisten? Nah, pada kesimpulan kan tertulis hasil studi literatur menunjukkan bahwa model pembelajaran PBL secara konsisten meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Nah, jadi maksud konsisten di sini adalah dari ke-13 artikel yang kita kaji, hasilnya tuh sama semua atau konsisten, yaitu mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa setelah diterapkan model pembelajaran PBL. Jadi seperti itu, Zidan. Berarti semuanya itu meningkatkan jawabannya. Iya benar. Ini sama Oh, seperti pertanyaan Bintang tadi dan sudah dijawab oleh Aisyah. oh ya.
Baik, sejauh ini sudah terjawab. Terima kasih, Anita. Terima kasih kembali Zidan. Baik, terima kasih untuk penanya dan kelompok 8 atas pemaparan hari ini. Karena sudah 3 penanya, berarti dicukupkan ya. Selanjutnya ada kelompok 3. Boleh di-share screen. Oke, baik. Terima kasih Gracia. Mungkin langsung aku mulai aja ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Pipit dan teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 3 akan menampilkan gitu ya. Analisis pembelajaran berbasis etnomatematika terhadap peningkatan kemampuan pencarian masalah matematis siswa SMP. Anggota 3 itu beranggotakan ada, boleh di next. Ada Andi Amelia Tandriwaru, Halimah Abida, dan saya Siti Nur Aisyah. Nah, ini untuk outline-nya bakalan ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama ini pendahuluan atau latar belakangnya. Eh, di sini di paragraf pertama ini itu akan menjelaskan gitu ya bahwa pentingnya sebuah kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematis. Jadi dalam pembelajaran matematika gitu. Jadi di sini dijelasin kalau sudah menjadi standar isi pada Permendiknas tahun 2002, nomor 22 tahun 2006 bahwa kemampuan pemecahan masalah tuh udah menjadi tujuan dari pembelajaran matematika. Terus untuk paragraf keduanya itu kondisi saat ini atau berdasarkan data ya dari TIMSS, TIMSS dan PISA di tahun 2018 bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa di Indonesia tuh masih rendah di mana Indonesia menempati peringkat ke-73 dari 80 dengan rata-rata skornya itu 379. Yang juga dijelasin di sini bahwa salah satu faktor yang berkontribusi dengan adanya ini tuh adalah pembelajaran matematika yang kurang gitu mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata. Jadi siswanya kurang memahami materinya dan kehilangan motivasi belajarnya. Mungkin terlalu abstrak atau gimana jadi pembelajaran matematikanya. Nah, untuk di paragraf terakhirnya itu ada solusi atau untuk mengatasi masalah tersebut gitu diberikan sebuah alternatif yang dimana pendekatan etnomatematika inilah gitu yang menjadi alternatifnya untuk pembelajaran yang lebih bermakna dengan mengaitkan konsep matematika dengan budaya lokal agar bisa lebih relevan dan konstekstual bagi siswanya. Sehingga melalui studi literatur ini kita tuh mau mengkaji bagaimana penerapan pembelajaran berbasis etnomatematika ini bisa digunakan dalam berbagai model pembelajaran dan bisa membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Sehingga rumusan masalah yang kami bawa ini adalah bagaimana pembelajaran berbasis etnomatematika ini dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP. Nah, untuk metode penelitiannya, di sini digunakan adalah penelitian studi literatur yang mengumpulkan informasi data dengan mencari artikel dan berbagai jurnal secara online dengan kata kunci etnomatematika, kemampuan pemecahan masalah, dan mode pembelajaran. Perlu digarisbawahi bahwa penelitian ini gitu ya menggunakan beberapa model pembelajaran yang semuanya tuh dikembangkan dengan adaptasi pendekatan etnomatematika. Jadi bukan membandingkan atau apa, jadi kita mencari tahu gitu. Nah, untuk next. Nah, untuk hasil dan pembahasannya, yang pertama akan dijelaskan dulu gitu etnomatematikanya itu apa, didefinisikan gimana etnomatematikanya, terus dilihat dari segi bahasa dan dari segi istilah tuh kayak gimana, lalu dikaitkan dengan etnomatematik di pembelajaran gitu. Jadi pokoknya secara garis besar nanti eh akan apa ya? Etnomatematika tuh bakalan menjadi sebuah pendekatan yang menghubungkan matematika dengan budaya sehingga bisa menjadi pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan di kehidupan nyatanya. Kayak gitu. Boleh di next?
Nah, untuk kemampuan pencahayaan masalahnya tadi juga udah itu ya bakalan dijelasin juga di sini kayak pentingnya kemampuan pencahayaan masalah dalam pembelajaran dan ditambahkan di sini indikator-indikatornya, indikator-indikator yang harus dilakukan di kemampuan pencahayaan masalah. Ada satu, identifikasi unsur-unsurnya. Terus dua, merumuskan masalah matematis atau menyusun model matematisnya. Tiga, menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalahnya. Dan empat, menjelaskan atau menginterpretasikan hasil penyelesaian masalahnya. Oke, next. Nah, ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Andi. Selanjutnya, berdasarkan 12 artikel yang sudah kami analisis, dapat dijabarkan model pembelajaran yang digunakan pada penelitian mengenai etnomatematika terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP dengan rentang publikasi 10 tahun terakhir. Didapatkan model pembelajaran berbasis etnomatematika yang paling banyak digunakan adalah PBL dengan 4 artikel dan CTL dengan 2 artikel. Boleh next? Yang pertama, penerapan model PBL berbasis data matematika. Jadi siswa diberikan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan mereka, memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam melalui pengalaman langsung dan keterlibatan sosial. Integrasi matematika dalam PBL semakin memperkuat proses ini dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan prinsip-prinsip matematika dalam tradisi budaya mereka, sehingga tidak hanya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis, tapi juga menumbuhkan karakter cinta budaya dalam pembelajaran. Siswa yang belajar melalui model PBL memperoleh rata-rata hasil belajar yang lebih tinggi dengan tingkat ketuntasan individu yang lebih baik dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Selanjutnya ada penerapan model CTL berbasis matematika, yaitu dengan memberikan masalah yang kontekstual dan relevan dengan budaya lokal, siswa didorong untuk mengaitkan pengetahuan matematika dengan pengalaman nyata dan nilai-nilai budaya yang mereka miliki. Pendekatan ini membantu siswa memahami dan menyelesaikan masalah secara lebih bermakna dan kreatif, serta membangun keterampilan berpikir kritis yang lebih kuat. Siswa yang belajar menggunakan model ini memiliki rata-rata kemampuan pemecahan masalah yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang belajar secara konvensional. Selanjutnya ada penerapan model Arias dan tutor sebaya. Untuk model Arias itu mendorong siswa untuk merasa yakin dan tertarik terhadap materi yang dikaitkan dengan konteks budaya lokal sehingga menciptakan pembelajaran yang relevan. Untuk penerapan model tutor sebaya itu memungkinkan terjadinya interaksi aktif antar siswa di mana pemahaman terhadap konsep matematika yang bersumber dari kearifan lokal dapat dibangun melalui diskusi atau kolaborasi. Demikian pula, model tutor sebaya dengan nuansa matematika menghasilkan nilai rata-rata yang lebih baik serta meningkatkan sikap positif terhadap budaya lokal. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, model pembelajaran PJBL dan REAK itu berbasis matematika membantu siswa memahami konsep matematika secara kontekstual dengan mengaitkannya pada budaya dan kehidupan sehari-hari. Selain meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, model ini juga menumbuhkan apresiasi siswa terhadap budaya lokal. Selanjutnya ada model discovery learning sama cooperative learning yang berbasis matematika. Nah, model discovery learning dan cooperative learning ini mendorong siswa belajar aktif lewat pengalaman langsung dan kerjasama. Nah, ini membantu pemahaman konsep lebih dalam, memperkuat ingatan jangka panjang, dan meningkatkan kemampuan problem solving secara kolaboratif. Nah, kemudian terakhir untuk kesimpulannya, pembelajaran berbasis etnomatematika dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP karena pendekatan ini sejalan dengan indikator kemampuan pemecahan masalah. Dalam etnomatematika, siswa diajak mengaitkan konsep matematika dengan konteks budaya lokal yang mereka kenal, sehingga mereka lebih mudah memahami situasi masalah secara nyata. Ketika siswa mengembangkan strategi penyelesaian berdasarkan pengalaman budaya mereka, mereka terlibat dalam proses berpikir kritis dan kreatif yang mendalam. Model-model pembelajaran tadi seperti PBL, PJBL, dan REAK ini yang dikombinasikan dengan etnomatematika mendorong siswa untuk aktif mengeksplorasi, bekerja sama, dan merefleksikan hasil sehingga setiap indikator pemecahan masalah terfasilitasi secara alami dan kontekstual. Dan ini berikut daftar pustakanya. Mungkin sekian dari kelompok 3, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas pemaparannya. Untuk sekarang kita buka sesi tanya jawab. 3 orang pertama boleh raise hand yang ingin bertanya. Baik, di sini sudah ada 2 yang bertanya. Pertama ada Anita, yang kedua ada Adita. Pertama Anita dulu boleh untuk bertanya. Baik, terima kasih Gracia atas kesempatannya. Saya izin bertanya, apakah apa aja sih tantangan atau hambatan yang mungkin muncul saat menerapkan pembelajaran berbasis etnomatematika ini? Lalu, gimana sih cara mengatasi hambatan tersebut? Terima kasih. Oke, yang kedua ada Adita, boleh ditanya. Boleh bertanya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada kelompoknya Andi dan kawan-kawan. Em, Kira-kira gimana sih cara kita memilih budaya atau konteks lokal sebagai bahan etnomatematika dalam pembelajaran? Itu, terima kasih. Oke, baik, sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi, apa tantangan dan hambatan yang muncul saat menerapkan pembelajaran berbasis etno tadi? Dan yang kedua, cara memilih budaya atau konteks lokalnya. Nah, untuk kelompok, waktu dan tempat, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, aku mau izin menjawab pertanyaan dari Anita tadi. Tadi itu pertanyaannya tentang tantangan dan hambatan ya yang mungkin muncul saat menerapkan pembelajaran berbasis budaya. Beberapa tantangan yang mungkin muncul itu mungkin keterbatasan ya, keterbatasan pengetahuan guru tentang unsur budaya lokal yang dapat dijadikan bahan ajar, keterbatasan sumber belajar atau bahan ajar yang mengintegrasikan budaya dengan konsep matematikanya. Terus mungkin ada juga perbedaan latar belakang budaya dari siswanya dalam satu kelas yang bisa menyebabkan ketimpangan atau kurangnya relevansi bagi sebagian siswa. Nah, eh, selanjutnya mungkin untuk solusi yang dapat dilakukan itu pertama bisa melakukan pelatihan guru atau workshop mengenai etnomatematika. Kemudian juga bisa juga mengembangkan model pembelajaran yang berbasis budaya lokal secara kolaboratif antara guru, peneliti, dan tokoh masyarakat. Terus terakhir juga mendorong pendekatan partisipasif partisipatif di mana siswa juga dapat mengenalkan budaya mereka masing-masing gitu untuk dijadikan bahan pembelajaran sehingga akan tercipta suasana yang inklusif yang mana budayanya saling dikenalkan gitu. Mungkin itu itu jawabannya untuk Anita. Apakah menjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih, Halimah. Baik. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan Adita, yaitu bagaimana cara memilih budaya lokal sebagai bahan etnomatematika dalam pembelajaran. Jadi sebelumnya kelompok kami udah mencari artikel-artikel untuk studi literatur ini dan juga menemukan cara memilih budaya lokal. Yang pertama itu melakukan identifikasi budaya yang hidup di lingkungan siswa seperti tradisi, kerajinan, pola bangunan, atau permainan tradisional yang ada di sekitar siswa. Lalu mengaitkan budaya tersebut dengan konsep matematika yang akan diajarkan. Misalkan pola anyaman tradisional itu bisa dikaitkan dengan geometri atau simetri. Selanjutnya, guru perlu memahami budaya secara mendalam dengan sumber terpercaya agar guru lebih dapat menyampaikan budaya dalam pembelajaran matematika. Apakah sudah menjawab, Adita? Oke, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Adita, Anita, dan kelompok 3 yang sudah bertanya dan menjawab pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin dicukupkan saja, Gracia.
Baik, Ibu. Eh, Selanjutnya, Bu Pipit, apakah ada masukan? Baik, terima kasih. Gracia sudah memoderatori presentasi hari ini. Ibu mulai dari yang kelompok terakhir aja lah ya, biar apa namanya masih ingat. Jadi kelompok terakhir tadi judulnya adalah analisis pembelajaran berbasis etnomatematika ya. Nah, tadi rumusan masalah ditampilkan nggak ya dalam presentasi? Ditampilkan, Ibu. Ditampilkan ya. Nah, Ibu tadi menyimak dalam bahasan, tadi ada pertanyaan tentang konteks. Yang barusan tadi dijelaskan, yaitu memberikan contoh konteks pola anyaman tadi ya. Nah, itu dalam paper, dalam makalah kamu dituliskan konteks-konteks apa yang bisa berpotensi untuk meningkatkan pemahaman konsep itu dijelaskan nggak dalam paper? Untuk papernya sih, untuk paper kami belum kami buat sih Bu kalau untuk konteks-konteksnya apa aja, tapi udah ada gitu kayak paper yang menjelaskan hal-hal itu gitu. Iya, maksudnya gini, tadi kan di presentasi kamu itu kan lebih banyak menjelaskan model pembelajaran ya, yang menggunakan etnomatematik ya. Jadi menurut Ibu sih, tadi beberapa model pembelajaran, tadi Ibu catat ada eh, discovery learning ya, itu yang kamu tampilkan dalam grafik ya. Ada Arias, nah itu dijelaskan nggak Arias itu apa? Nah, saran Ibu gini, satu tentang diagram. Diagram itu kan sebetulnya kuantitinya nggak besar ya. Kamu pakai skala 0,5 ya, pakai skala setengah. Jadi ide menggunakan diagram itu bagus, tapi karena datanya sangat kecil, maka jadi kurang bermanfaat menggunakan diagram. Kecuali kalau kamu punya 100 paper yang ditelaah, yang di studi literatur, maka ini bagus sekali. Tapi kalau hanya sedikit, jadi kurang ini aja, kurang bermanfaat gitu ya. Karena kan satu, satu, satu kuantitinya kan ya. Itu satu tentang diagram. Kedua, tentang pembahasan. eh Bagaimana sih tadi rumusan masalahnya boleh dibacain nggak? Rumusan masalahnya apa? Halo, kelompok yang terakhir rumusan masalahnya boleh dibaca? Iya Bu, untuk rumusan masalahnya itu bagaimana pembelajaran berbasis etnomatematika ini bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP. Nah, bagaimana bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah? Lalu kenapa pembahasannya bisa ke model? Kecuali kalau kamu pertanyaannya apa saja model-model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berbasis matematik kan gitu baru jawabannya seperti ini. Benar nggak? Kalau pertanyaannya apa saja model, tapi jadi pertanyaan dengan pembahasan itu agak kurang nyambung. Nah, saran Ibu kalau pertanyaannya tadi, maka kamu jelaskan etnomatematik itu apa, lalu tadi konteks apa yang bisa berpotensi meningkatkan kemampuan pemecahan masalah gitu ya. Lalu cari contoh-contohnya dari paper yang kamu baca tentang peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Itu ya untuk kelompok 3 ya. Ada pertanyaan kelompok 3 karena ini latihan terakhir nih presentasi sebelum nanti final presentation. Mudah-mudahan ini bisa membantu kamu membuat papernya lebih baik lagi ya. Ada pertanyaan? Berarti, maaf Ibu izin bertanya. Mm-mm. Berarti jika kita mau tetap pembahasannya itu model, rumusannya Rumusannya bagaimana? diganti. Rumusannya diganti, Bu. Apa saja model-model pembelajaran matematika yang bla 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 gitu ya. Tapi Baik, kemudian Ibu. dalam kesimpulan juga harus inline ya sama rumusan masalah ya. Di rumusan masalah pertanyaannya apa, di kesimpulan jawabannya. Penjelasannya harus menjawab rumusan masalah. Di sini kan kamu tadi menulis pembelajaran berbasis etnomatematika dapat meningkatkan. Ingat bahwa kesimpulan seperti ini eh, kesimpulan seperti ini tidak bisa langsung ditarik dari studi literatur. Apa dasarnya kamu menyatakan dapat meningkatkan? Kan kamu nggak punya data-data atau hasil-hasil
pengukuran yang bisa mengambil kesimpulan bahwa ini tuh bisa meningkatkan, ya nggak? Penelitian orang iya bilang meningkatkan, tapi kan bukan penelitian kamu. Kamu kan studi literatur ya. Oke, oke. Kelompok 3 cukup ya. Ada lagi pertanyaan kelompok 3? Kalau enggak, lanjut ke kelompok sebelumnya tadi. Sebelumnya kelompok berapa tadi ya? Yang ada Abdullah, Aisyah itu sama Anita kelompok berapa? Kelompok Kelompok 7 8, bukan? Ibu. 8. Kelompok 8. Analisis model pembelajaran PBL ya, terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Nah, rumusan masalahnya adalah bagaimana model PBL dapat meningkatkan. Nah, kesimpulannya tadi sepertinya sudah ditanya oleh Zidan ya, bahwa kesimpulannya di sini dinyatakan dapat meningkatkan. Berdasarkan apa? Kamu bisa menarik kesimpulan bahwa PBL ini bisa meningkatkan. Yang bilang ini bisa meningkatkan itu adalah penelitian orang lain, bukan kamu. Nah, jadi hati-hati, ini sering sekali Ibu sampaikan ya. Bukan yang pertama kali Ibu sampaikan seperti ini. Jadi narasinya atau kalimatnya tolong diperhatikan. Dalam membuat kesimpulan, kita tidak bisa semudah itu menyatakan dapat meningkatkan, karena itu butuh pengukuran, butuh instrumen, butuh uji statistik. Ya. Lalu grafik yang ditampilkan itu tadi ada pertanyaan siklus 1, 2 tadi kan ya. Sama ditanyakan juga ini berarti penelitiannya PTK doang gitu ya. Nah, ini juga Ibu pikir grafik ini grafik yang kamu buat berdasarkan paper yang kamu baca, maksudnya berdasarkan sejumlah paper yang kamu baca. Ternyata ini dari salah satu paper ya. Nah, ini juga hati-hati kalau mengambil data seperti ini. Kalau tadi kan bedanya sama kelompok 3, itu rangkuman model yang mereka baca. Mereka buat grafik, walaupun Ibu bilang karena kuantitinya sedikit kayaknya kurang relevan pakai grafik. Kalau ini malah kamu ngambil mentah-mentah, mencaplok gambar orang ke sini gitu ya. Nah, satu, kamu bisa lakukan itu kalau memang grafik itu sangat penting dan perlu untuk ditampilkan. Dan jangan lupa mencantumkan sumbernya. Sumber diambil dari Zidan dan Bintang, 2022 misalkan. Tidak boleh kamu ambil gambar orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Nah, tapi apakah memang gambar itu penting atau perlu banget kita tampilkan atau enggak? Maka itu kembali lagi ke kelompok kamu. Ya, karena ini adalah hasil salah satu paper yang kamu baca. Sementara kamu kan harus melaporkan hasil sintesis dari banyak paper gitu ya. Jadi ini jadi pertanyaan juga nih. Karena apa yang dibahas tadi lebih cenderung kepada hmm, apa namanya? Pernyataan bahwa PBL dapat meningkatkan. Jadi masih kurang penjelasan tentang bagaimananya. Oke, kira-kira ada pertanyaan dari kelompok 8? Kelompok Saya izin 8, bertanya, apakah Bu. ada pertanyaan? Oke, silakan. Jadi, kenapa kami ngambil histogram itu dari satu artikel saja? Karena dari ke-13 artikel yang menggunakan histogram untuk melihat tiap indikatornya itu hanya satu saja, Ibu. Dan 12 lainnya menggunakan rata-rata tuh kuanti atau uji statistik, Ibu. Itu seperti gimana ya, Ibu? Enggak, yang mau kamu lihat, yang mau kamu jawab dalam paper kamu itu kan pertanyaannya bagaimana ya? Iya, Ibu. Bagaimana itu kan suatu proses yang harus kamu jelaskan. Jadi, apakah memang data ini penting untuk kamu tampilkan? Peningkatan skor ini. Penting banget nggak untuk menjawab pertanyaan bagaimana? Sebenarnya tidak, Ibu. Iya, ini penting untuk penelitiannya dia. Karena memang dia itu penelitiannya, apa namanya, ada pertanyaan yang harus dijawab dengan data itu. Tapi untuk penelitian studi literatur kalian, apakah data ini penting untuk ditampilkan? Kan enggak ya. Karena yang harus kamu jawab itu kan how-nya, bagaimananya.
Paham nggak? Baik, terima kasih, Bu. Ada lagi pertanyaan? Jadi ini lebih kepada eh, penjelasan secara kualitatif ya. Kamu kan punya indikator PBL tuh. PBL itu tahapan, bukan indikator PBL, sorry. Punya tahapan-tahapan PBL. Tahapan PBL dari apa sih? Interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi. Misalkan kita ambil dari gambar grafik ya. Nah, pada tahap interpretasi, apa yang siswa lakukan? Dengan berada pada tahap interpretasi, maka kemampuan berpikir kritis yang mana yang terbangun? Jadi kamu kaitkan tuh setiap komponen PBL dengan setiap indikator berpikir kritis. Itu yang harusnya kamu jelaskan. Sehingga kita bisa lihat keterkaitannya. Kenapa sih PBL bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Jadi kita bisa jawab pertanyaan orang-orang yang bertanya, emang kenapa? Memang apa hebatnya gitu loh. Nah, kita kan perlu informasi ya tentang apa namanya bagaimananya, bukan terbukti dapat, terbukti efektif, kan tidak hanya sekedar itu ya, perlu penjelasan. Oke, itu untuk kelompok 8. Kita lanjut tentang kelompok sebelumnya yaitu eh, apa nih? Penggunaan aplikasi GeoGebra dalam memahami konsep transformasi geometri ya. Tadi Ibu kurang menyimak rumusan masalahnya tadi ditampilkan ya. Ditampilkan, Ibu. Boleh dibaca lagi, Rumusan baca aja. masalahnya. Bagaimana penggunaan aplikasi GeoGebra dalam meningkatkan pemahaman transformasi geometri siswa? Oke. Nah, ini eh, kalau yang lain perhatikan tadi kurang lebih seperti yang kelompok eh, 12 ini yang menjawab pertanyaan bagaimana gitu. Jadi kalau boleh ditampilkan lagi mungkin slide-nya kelompok 12 supaya kita bisa lihat sama-sama ya. Boleh kelompok 12 tampilkan lagi. Yang bagian mananya, Ibu? Bagian hasilnya aja. Kita mau lihat bagaimana cara menjawab rumusan masalah. Nah, ini kan salah satu sorry yang tadi mungkin sebelum kesimpulan. Sebelum Belum ya? sebelum kesimpulan. Ini. Nah, ini ya. Jadi mungkin ini adalah sintesis yang kamu dapatkan dari berbagai paper orang yang meneliti tentang GeoGebra kan ya. Jadi ada keunggulannya. Keunggulannya itu apa? Di sini ada visualisasi, kemudian ada akurasi dan efisiensi gambar, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu dikaitkan dengan konsep transformasi geometri, ya kan? Nah, ini nanti mungkin kalau di makalah yang kamu buat perlu ada ilustrasi gambar ya, supaya bisa lebih jelas. Nah, selain keunggulannya, tadi juga di slide selanjutnya ada, boleh next slide. Nah, bukan, kecepatan. Nah, Mungkin ini ya, sebelumnya, Asta. ini yang ini. Oke, ini ya. Jadi ada juga tantangannya bahwa dalam setiap implementasi suatu metode atau model pembelajaran kan tidak selalu sukses ya. Jadi kita laporkan juga dari berdasarkan laporan orang ada hambatannya gitu ya. Kemudian ada keterbatasannya, salah satunya limitasi tentang atau ketergantungan pada infrastruktur. Nah, ini kita dapatkan dari mana? Dari laporan-laporan penelitian yang sudah meneliti tentang GeoGebra. Nah, mungkin tadi pertanyaan yang muncul tadi itu bisa eh, apa sih kalau pertanyaan Zidan tadi miskonsepsi ya. Nah, mungkin itu kalau ada paper yang menjelaskan lebih lanjut tentang itu bisa kamu tambahkan di dalam eh, tantangan dalam implementasi. Kalau ada laporan penelitian yang menjelaskan sejauh itu. Nah, tadi pertanyaan yang berkaitan dengan apa tadi ada yang nanya ya?
berdampak pada kemampuan pemecahan masalah atau enggak kan gitu ya? Itu enggak Iya, Iya, Ibu. pertanyaannya. yang Ya, efek berkelanjutan. iya betul. Nah, itu mungkin eh, di apa namanya? Di paper kamu kan terhadap pemahaman konsep, ya kan? Nah, mungkin ini bisa menjadi suatu ide ya untuk penelitian lanjutan. Betul nggak? Kira-kira kalau dengan GeoGebra bisa nggak ya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah walaupun mungkin sudah ada penelitian sebelumnya ya, tapi kan kalian nggak tahu apakah di topik transformasi geometri sudah apa belum gitu. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu sebetulnya bisa mengimprove ya eh, paper kamu atau enggak bisa memberikan ide untuk penelitian lanjutan gitu. Kayak tadi Zidan kan dua transformasi yang berurutan ya Zidan. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan ya. Bisa jadi bahan pertimbangan untuk future research. Itu ya, untuk kelompok ini ada pertanyaan? Kelompok ini Eh, cukup ya? Ada. sejauh sejauh ini tidak ada pertanyaan, Ibu. Berarti dari hasil pembahasan kelompok kami sudah cukup ya, Ibu? Ya, Ya. betul. Baik, Ibu. Oke, next. Yang kelompok pertama adalah kelompok 7, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi SPLDV dalam meningkatkan pemahaman konsep. Nah, ini kayaknya judulnya agak kebalik ya. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam meningkatkan pemahaman konsep SPLDV gitu ya. Oke, kelompok 7 mana nih? Nyaut. Kelompok 7 mana nih? Nggak ada yang nyaut. Iya, Iya, Ibu. Ya, judulnya diperbaiki ya. Baik, Ibu. Tata letak frasanya diperbaiki. Nah, ini tadi dalam presentasi, Ibu perhatikan slide-nya itu kenapa hanya menampilkan judul ya? Ibu menyimak presentasi kamu dari awal sampai akhir kok hanya judul-judul yang dikasih. Di awal sih dijelaskan ya latar belakang penelitian terdahulu, terus rumusan masalah bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam meningkatkan pemahaman konsep materi SPLDV. Tapi selanjutnya kok kamu hanya ngasih judul gitu. Tolong ini diperbaiki ya untuk presentasi selanjutnya ya. Jadi jangan cuma judulnya aja yang ditampilin, tapi apa main poinnya, main information yang informasi utama yang mau kamu sampaikan tuh apa ya, seperti itu. Kemudian kesimpulan juga sama ya. Ini juga sepertinya perlu diperbaiki ya. Karena di kesimpulan kan kamu nyatakan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep. Nah, yang menyatakan dapat meningkatkan itu penelitian orang. Ingat lagi ya, untuk kelompok lainnya juga ya. Yang belum presentasi hari ini juga tolong diperbaiki. Ini orang yang meneliti dan mengambil kesimpulan dapat meningkatkan, tapi kan kamu tidak. Kamu ingin menjelaskan prosesnya. Gimana sih caranya supaya Jigsaw ini bisa meningkatkan pemahaman konsep SPLDV? Nah, kalau memang kamu udah di judul menyatakan SPLDV, maka dalam pembahasan harus spesifik bahas SPLDV-nya. Tadi dalam dalam materi Ibu belum melihat ya contoh-contoh penelitian yang bagaimana dia menerapkan Jigsaw untuk SPLDV gitu. Jadi pertanyaan bintang tadi bagus ya. Karena biasanya kalau Ibu perhatikan, apakah memang betul di paper yang kamu baca ada yang menerapkan GeoGebra atau media lain nggak kelompok ini? Sejauh yang saya baca sih nggak ada penggunaan GeoGebra gitu sih Bu. Iya, betul. Jigsaw itu kan yang dua kelompok ya, kelompok ahli, kelompok gitu ya. Iya, iya. Nah, maksudnya pertanyaannya Bintang menarik. Memang bisa nggak sih kita tuh mengcombine Jigsaw sama menggunakan teknologi GeoGebra misalkan? Nah, artinya
Berarti Bintang kan memang bertanya tentang bagaimana implementasi jigsaw-nya kan. Mungkin dengan menggunakan teknologi nanti menjadi sebuah hambatan atau enggak gitu. Artinya tadi kamu menjawab, kelompok ini menjawab bisa kelompok ahli mempelajarinya lalu nanti diajarin ke kelompok asal gitu ya. Nah, itu jawaban kamu apakah berdasar dari penelitian yang sudah ada atau hanya interpretasi kalian pribadi saja tanpa adanya referensi yang mendukung. Ya, jadi bedakan antara argumen pribadi sama pernyataan yang memang berdasar dengan referensi yang ada seperti itu. Jadi tolong lebih dibahas eh, bagaimananya ya untuk kelompok ini. Nah, ini mungkin masih menjadi tantangan ya buat banyak kelompok ya untuk menuliskan atau menyampaikan ide-ide untuk membuat sebuah makalah literatur review. Memang tidak mudah, tapi tidak apa-apa, terus saja perbaiki berdasarkan masukan-masukan yang ada dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ibu harap eh, pertemuan besok bisa lebih kritis lagi yang lain untuk bisa mengomentari ya. Karena nanti di final presentation Ibu tidak lagi akan berkomentar atau bertanya. Ibu hanya akan menilai saja. Oke, mungkin itu. Ada lagi yang mau ditanya? Sudah ya. Kalau sudah kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Kita lanjut lagi Hari Jumat, Ibu, offline. Jumat. Apakah Ibu bisa, Ibu? Nanti tolong diinfo kembali ya. Baik, Ibu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Bu kasih Pipit. Becky. Terima kasih Ibu.